Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna ana ta ngarepno sira kabeh. Bal aturiduna. Balik ana ta ngarepno sira kabeh. Antas alu ing yen to njaluk utawa duwe penjalukan sira kabeh. Njaluk sira kabeh utawa duwe penjalukan sira kabeh. Rasulakum ing rasul sira kabeh. Kama suila kaya dene den tutawa pase boten dijaluki dituntut sapa Musa mingko saking sedurunge iki. Iki peristiwa. Salah tegese nuntut hu ing Musa sapa kaum Musa. Nuntut mingko saking sedurunge peristiwa iki. Rupane mingko lihim, rupane pengucapane wong Yahudi ari napa Ari merohno sira na ing kita. Allah ing Allah jahrutan kelawan ngedek. Maksudnya ora ketok sak sing roh, tapi kita lah ya. Wa ghairi dzalika lan saliyane mongkon-mongkone kaulihim ari napa aja. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Wa man tisabane wong yatabaddal iku ngenteni sapa man. Maksude napa? Bahasa Arab pancen ora kena dijawabno. Waman tisapane wong nyata badal iku. Maksude iku mek kufur gendine iman, tapi bahasa Arab itu nyata badal kufur napa? Nyata badal iku mengambil ganti sapa man al kufra ing kekafiran. Itu mengambil kekafiran bil iman dadi gendine napa? Iman. Yakhudhu tegese ngalap sapa man. Imam Suyuti oleh nafsiri diwalik. Yakhud ngalap sapa man hu ing kekafiran badalau hale jadi gentine napa? Iman. Ya aku tegese ngalap sapa man hu ing kekafiran hu ing al-kufra. Badalau hale dadi gentine iman. Iki bitarkin nazar. Kelawan ninggal angen-angen fil ayat ing dalem boro ayat al-bayyinah kang jelas kabeh. Waqti rohi wa jalan golek aneh-aneh. Istirahu njaluk sing aneh-aneh, njaluk liyane ayat al-bayyinah. Ini kula terang. Ane kula nu pengagum berat tafsir Suyuti. Kula niku cek eling kula khatam Jalalain buku yang kesekian kali. Mungkin tafsir terbanyak saya khatam itu tafsir Jalalain. Mulai istiqomah maknani ini sampai tafakur. Mriki wonten ayat sing carane menafsiri Imam Suyuti itu bener banget. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Oleh nafsiri bi tarafin nazar fil ayat al-bayyinah wa qira'atin apa? Ini kula terangkan. Wahtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan. Ada 70 orang pilihan yang ditunjuk Musa untuk mengawal Musa saat metuhi pangeran yang duri Sinai. Ini 70 orang pilihan. Normalnya orang pilihan itu secara iman juga benar, secara loyalitas juga benar, karena orang pilihan. Tapi dasar wong Israel ketika Nabi Musa ning gone dhuwur turi Sinai, Nabi Musa yo maca sumau piye walhasil soe maca terus kita ngangkat Taurat. Bareng-bareng maca ngangkat Taurat. Wah aku wis ketemu pangeran iki lho buktine Taurat. Ya bener wong 70. Sah kok penak ke bar maca terus muni roh pangeran. Ora kudu arina wa sejarah. Ora iso kudu kita lah yo roh kok penak kowe terus ngeklaim roh pangeran. Wah, itu cara logika kan masuk akal. Artinya karena mereka ada secara faktual tidak membuktikan bahwa Allah itu bisa dilihat. Nggih. Ana bukti dia protes. Buktinya apa? Saat kena roh pangeran langsung. Dan buktinya apa? Kalau Taurat benar-benar dari itu. Aku iso percaya nek arina wa napa? Kita ya roh iki. Akhirnya gentenan pangeran tersinggung. Pangeran tersinggung mergo orang tidak fi maqamin nubuwah. Pateni cekap ini. Orang tidak fi maqamin nubuwah kok ngeklaim roh napa? Pangeran. Akhirnya pangeran tersinggung. Karena orang tidak fi maqamin nubuwah kok njaluk napa? Ru'yah. Akhirnya teng cerita fa akhadat rumus saiko. Kemudian disambar petir terus mati. Lah sakwise mati niku melahirkan masalah baru. Nabi Musa akhirnya kecewa. Ya Allah, bahwa orang 70 ini tak ajak supaya bersaksi bahwa
saya nerima Taurat. Kalau kemudian mereka mati, itu lalu saksi saya siapa? Pangeran diwarai Nabi Musa. Nah, diarani kaliwuh, orang paling sering marahi pangeran di sinten? Nabi Musa. Lho ya Allah jenengan sepundi? Wong 70 sampean pateni kabeh, tak jak udah dadi seksi teng kaum Bani Israel. Nak kula napa Taurat ku tenanan, seksine tiyang niki kabeh. Jenengan pateni seksine sin. Munisan pateni kabeh to Gusti. Ojo nyakak. Iki jenenge Rabbi law syi'ta halaktahum min qablu wa iya. Nah niat mateni ya kabeh, sajura-jureng. Akhirnya permohonan Musa dituruti. Wong 70 ditangekno. Meneh. Hasil akhirnya urip. Nah, cara nafsirkan Imam Suyuti itu pinter. Kenapa dikatakan nyata dalil kufra bil iman? Orang 70 itu kan sudah jelas punya iman, punya loyalitas terhadap Musa dan iman bahwa Nabi Musa adalah nabi. Tapi hanya karena mereka punya selera ingin melihat Tuhan sendiri, kemudian nyata dalil kufra apa? Karena mereka punya selera, harusnya kita juga melihat Tuhan, tidak hanya apa? Musa. Tapi nafsir Imam Suyuti itu anti. Termasuk selera itu harusnya bisa dibunuh dengan an-nazar fil ayat apa? Al-Bayyin. Itu pentingnya ngaji be ulama, ben sampean ngerti. Harusnya tanpa melihat Tuhan pun. Mulane kula seneng mbek keangkuhan para sufi. Kula sering ngaji ning ngene Yogyakarta. Umpama Jibril ngandani aku, hak yen pangeran di swarga neraka ora nambah imanku. Umpama malaikat Mikail, malaikat 10 metu ya aku, hak swarga neraka panjenengan. Iku ora nambah imanku. Karena orang-orang yang imannya sudah pada titik kelima, kayak Abu Yazid Al-Bustami, kayak Syekh Hasan Syadzali, kayak Sahabat, itu tidak ada pengaruhnya. Jibril menemui apa tidak ada pengaruhnya. Karena mereka memutuskan bahwa Tuhan satu dan Tuhan adalah Al-Haqqus Shomad sudah final. Mereka sudah sering berpikir dan sudah menemukan kefinalan prinsip bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan Al-Haqqus Shomad, zat yang layak dituju. As-Shomad itu yang layak apa? Dituju. Sehingga kados kula semua ulama mesti punya keangkuhan. Umpama Jibril ngandani, aku min ahlin nar. Untuk menyembah pangeran. Orang ada pengaruh kita ditegur ahli nar atau ahli jannah tentang keharusan menyembah Tuhan. Itu padha karo ngene. Hak siji tambah siji piro? Nak aku jek waras iki tak jawab loro. Ora usah ngene. Nak kowe jawab loro tak hadiah. Lah nak jawab telu ora tak hadiah. Iku ukurane ra hadiah waras ta ora waras. Mergo agama di kaum ya dilu. Dadi nek aku waras siji tambah siji tak jawab. Loh, cek dapat hadiah atau tidak? Ya sama. Saya harus nyembah Allah. Untuk hadiah cek ora. Nan dari pangeran nek ora disembah manusa-manusa. Aku dadi pangeran sedurung nggih swarga neraka sedurung nggih manusa. Aku dadi pangeran. Aku dadi pangeran sedurunge ana manusa ana swarga ana neraka. Kemudian saiki dadi ku pangeran diketno mbek swarga. Itu mulai dulu. Jadi orang sudah punya filosofi. Makanya orang kok sampai mengganti iman dengan kekafiran itu berarti dia melakukan tarkin nazar fil ayat al-Bayyin. Ini hebat Imam Suyuti bahwa proses tabat dulu iman bil kufri karena dimulai dari tarkul ayat al-Bayyin. Tarkin nazar dimulai dari tarkin nazar fil ayat. Contoh gampang Mbak. Kulo nu nate ngaji teng Medina, wong PKI. Contoh gampang Mbak. Tangi sangka kubur. Tangi sangka kubur itu diingkari orang kafir hanya berdasar aida kunna turaba wa idzaman aina lama kusur. Masa kita sudah hancur lebur kemudian menjadi hidup lagi. Nah, kowe wis nazar. Nazar gampang kan dimulai misalnya. Ya tahun 40 dhisik aku sapa? Misalnya lahirku tahun 70. Tahun 40 dulu itu saya siapa? Zaman tahun 1900 aku wopo. Kita sadar bahwa kita tidak siapa. Dan sekarang kita ada. Doyan mangan, doyan ngombe, ben rapi, pengen di mobil, pengen jadi kiai, pengen macam. Saiki kok wujud. Jajal ya awam sibit itu ternyata wujud. Ya kok doyan dulu. Ya kok pengen rapi, ya kakanting. Aku di tahun 70 itu tidak siapa-siapa. Tahun 40 juga tidak siapa. Mau mana FM sebelum masa malah tidak siapa-siapa. Ternyata wujud sekarang kita ini sudah kayak bangkit dari kubur. Paham?
Itu yang dilupakan para kiai-kiai. Sebetulnya kenapa Rasulullah tiap subhi yaumil Jum'ah itu termasuk yang dibaca Nabi itu ayat itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am. Tapi yo bendone para hafid maca iku rutinitas, ora roh karepe. Lagi kitab berhubung resiko rapal sak surat dawa, milih kulo lha padha dene kan. Sing hafid maca ora roh karepe. Tapi apal dawa. Sing wong kitab resiko kan. Dene yo ora takbire nak subuh kesunatane maca hal ata. Tapi kan resiko, rong lemper. Wong kul dosa kok milih sing do. Pintere wong kitab yo kul dosa. Padahal itu satu filosofi tauhid yang enggak terbantahkan. Ini filosofi tauhid yang tidak terbantahkan. Mbok manusia itu ingat, dia itu pernah lam yakun syai'am, pernah tidak siapa. Pernah tidak siapa. Orang tuh kalau ingat bahwa kita tahun 40 tidak siapa-siapa, gamane cara kasarane tidak wujud. Itu akan sadar, nah wujudnya itu tidak penting, juga tidak siapa. Artinya keadaan sekarang itu kalau bahas. Lah iya aku kok meragukan tangi sangka kubur. Saiki lah aku koyo bangkit dari kubur. Wong sangka ora ono dadi ono. Lam yakun syai'am. Itu lagi kita akan sadar. Mulane kon istiqomah kon maca tiap seminggu bisa. Supaya kita diingatkan lagi bahwa kita pernah tidak siapa. Lam yakun syai'am. Itu penting kalau aturakan. Ya karena kita akan sadar bahwa kita tidak siapa. Mulane pangeran digugat itu tersinggung, lha iki kok gugat. Mungkin wujude iku tak dadekno. Mulane pangeran itu janggal ketika ana wong gugat itu janggal. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Lha wujude tak gawe. Saiki bareng wis wujud fa idza huwa khasimun. Kemudian menjadi pembantah, menjadi tukang bantah. Bantahe nganggo barang sing krana kasat mata. Misalnya wong janggal mbek baas sangka kubur hanya karena janggal wong saiki wis balung aida kuna idoma warufatan saiki wis balung wis hancur lebur mosok tangi men jare pengira lu sak janggal-janggale sangka balung bangkit meneh iku wis janggal nek sangka ora ana seorang ilmuwan itu akan janggal jika dikatakan kamu bisa ndak mewujudkan materi yang dari tidak ada sama sekali mesti ilmuwan sak donya lah gede-gede. Kamu bisa tidak mewujudkan sesuatu yang dari materi tanpa materi sama sekali. Ilmuwan sak dunia orang arah itu. Bu Einstein jawab tidak bisa. Karena mereka hanya bisa bikin modifikasi. Misalnya dari besi jadi pesawat. Jadi bahan kimia tertentu menjadi bahan obat. Tapi tetap butuh yang namanya materi, bahan. Paham ya? Tapi mereka tidak akan bisa. Wes saiki sesuatu yang tidak ada wujudkan menjadi saya kita kok, lah dulu udah ada pesawat sampai ada pesawat. Yang tidak dikatakan pesawat itu kan dari materi itu, dari besi, dari aluminium. Materinya tetap ada. Kemudian dengan bentuk segini dikatakan pesawat. Mobil juga gitu, materinya ada aluminium, ada apa. Kemudian dengan bentuk begini dikatakan mobil. Tapi kalau mewujudkan barang yang tidak ada itu tidak akan bisa. Padahal Tuhan itu mewujudkan sesuatu dari tidak. Mana yang ngendikan pengiran wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu. Tuhanlah yang menciptakan sesuatu dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah menjadi ada itu hanya mengembalikan. Itu lebih mudah karena sudah ada materi. Paham? Ya. Orang kalau sudah cara berpikir demikian, itu selalu pengaruh. Artinya orang yang sudah matang cara berpikir demikian, mbok ketemu Jibril ora, Nabi Khidir ora, itu serap penting kabeh. Tanpa itu semua sudah itu sing dimaksud para wali yang saat dengan keangkuhannya muni. Suwa yang nyembah pangeran dadakno swarga neraka. Mana bener Rabi'ah ada. Jadi gue gede gue bantu takut. Rabi'ah mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan aku. Ya Allah, mbok sing pun rokok ora usah wong kafir-kafir. Kula beki, kula ngene piyambak mawon. Karena dia benar-benar janggal, benar-benar protes saat menyembah Tuhan dikompensasikan dengan surga dan apa? Ini cara. Dia kecewa, pengiran ge swarga. Sebab itu menciptakan surga neraka itu orang sufi itu malah ujian iman. Artinya ujian iman itu apa betul kamu menyembah Allah karena Allah? Bukan karena surga dan jadi surga dan neraka diciptakan orang sufi itu sebuah problem ujian.
Nah, tapi nak cara gede-gede kan malah nggak ben swarga wedi napa? Nah, ini pengiran juga aneh. Jadi neng Quran wong ibadah kon ikhlas. Inna sholati sampai wa nusuki sampai lillahi rabbil alamin. Tapi tetap dekne guys swarga. Tapi ra tahu neng Quran ana ayat kowe nyembah aku ben swarga ra. Ayat sing sorry ngono kok. Mau Allah cerita swarga kuwi enak ngene-ngene. Tapi ra tahu ngendikan balillah fa'bud tetap nak ibadah kon itu maksudnya terus ya ngongkon ikhlas tapi ya enggak itu memang ujian. Dari lewat ujian ini manusia terus ketok di sini ikhlas di sini. Makanya inti daripada iman adalah an-nazar fil ayat al-baqi. Jadi gamane cara pangeran ketemu wong Israel nih. Apa karena kamu tidak melihat Allah, kemudian jadi bukti bahwa Allah tidak ada? Mesti jawabannya akan dengan atau tanpa kita melihat Allah, kita tetap sudah punya keputusan final bahwa itu ada. Dan Allah harus disembah sebagai zat tertinggi. Mulanya aku yakin, enul yakin, umpama kita segending swarga roh Allah langsung, itu tidak nambah iman kita. Karena kita sudah final bahwa Allah itu wujud. Dengan atau tanpa kita melihat. Mulanya sakjane ahli sunnah itu tidak usah berlebihan bila mazhab kalau orang bisa melihat Allah di akhir. Cara kula nu dengan atau tanpa melihat Allah, kita sudah punya keputusan final bahwa Allah itu ada dan Allah itu wujud dan Allah harus kita sembah. Nah ini akeh sarang ya kalau kandang. Kesalahannya akidah ahli sunnah itu diajarkan itu hanya dengan logika rasional. Sebetulnya setelah ngaji kitab-kitab ilmu kalam, ini rumah Rizari. Iku kudu kita ijek ngaji hadis. Ngaji hadis itu pentingnya. Kita akan didorong untuk melihat karakter asli manusia. Misalnya ini, ono hadis. Kita kalau ngaji ilmu kalam kan dilatih nazar kayak lewat kitab Ummul Barahin. Kalau hadis kan enggak. Misalnya ono cerita. Inna Allaha tabaraka wa ta'ala tabaha li malaikatihi fis sama. Allah itu begitu bangga. Sampai kaula-kaula ini sini bumi, sampai santri bidol-bidol, sampai sahabat-sahabat, jelas. Mereka kan janggal, Gusti, tiang ngoten sampean bangga nih. Kita ini yang malaikat itu sama dekat aras. Wah, aku itu biasa-biasa ya dari pengiran. Aku itu biasa-biasa. Itu termasuk malaikat hamalatul arsy itu yang biasa-biasa. Dan seperti Gusti aku. Delok ya kaula aku, udah sholat subuh, udah nyembah. Delok, kepengen apa udah nyembah. Terus nangis, ini sakit nangis. Warap-warap nikmatin jangan. Jadi, pengiran apa aneh-aneh? Hal ro'auni. Apa mereka melihat saya? Ya enggak loh Gusti. Orang roh ibadah itu. Aku yang ibadah wajar ternyata kenapa? Itu kan bagus. Sebenarnya, namun ada orang roh yang hebat kan aku wah, namun cocok di hati. Tahu kerumuh tuh hati. Hal ro'auni. Apa mereka melihat saya? Enggak Gusti. Mengenai Allah bangga, mau ngerarah wae imane. Terus aneh hadis kan, fakih falau ro'auni. Kayak apa khosyah mereka? Andai kan melihat, aku agak tunggal ali wedi, jadi kayak roh aku. Itu kan luar biasa. Harusnya ilmu kalam itu dibarengi dengan hadis. Dan itu kan hadis sahih kan? Paham ya? Tahu berapa tuh hadis? Fakih falau ro'auni. Kalau senang dengan hikam. Dengan api ya kita bisa dulu. Dulu sombong. Ya Allah, banyak wali yang meminta supaya melihat surga dan neraka. Wa inni a'udzubika min dzalik. Kalau saya tahu. Dan banyak wali yang berdoa supaya ketemu Nabi Khidir. Wa inni a'udzubika min dzalik. Dan saya na'udzubika min dzalik. Disebut swarga neraka termasuk Nabi Khidir. Terus muridnya adalah takok. Lah maksudnya diri kan terus kepengen apa? Semua fasilitas yang dijajakan para wali dina uzubillah. Dina apa? Dina uzubillah. Muridnya adalah takok. Lah jenengan kepinginnya apa? Jawabe enak dene kadang wali adalah terpilih. Watil kafiratun min kalih. Wah, iku rahasia aku pengiran. Rahasia wah. Payah. Wah, iku sensitif. Sensitif urusan privasi kok, Mbak. Sensitif. Watil kafiratun min kalih. Wah, itu sensitif. Karena itu tadi, setelah kita pada final bahwa kita memutuskan bahwa Allah itu satu dan harus disembah, harus diibadahi, itu semua yang lain harus dianggap hina. Bicara ilmu tasawuf, wujudul hak hanya Allah, lainnya itu hanya batin, wujud yang batin. Dengan demikian kita sudah ada.
Wong kula ape mati ora ngarep istighfar. Ora karena sombong. Soalnya aku mati kudu nyaman. Itu mati dalam keangkuhan, dalam kemewahan. Ora oleh mati kok. Butuh warga dan rokok, malah rokok. Aku enak mlebu neraka pengaruhane pangeran apa mlebu swarga ya. Ana ora ono nek hadis ora ono wong kon marai ape mati mlebu swarga. Kanjeng Nabi mau marai mangka na akhiru kalam la ilaha illallah dakhala. Ora ono mau diwarai pokoke keputusan terakhir nek pangeran tetep jenengan. Ngono tok. Gak penting keputusane makhluk ning swarga ta neraka gak penting iku urusan kepentingan masing-masing. Mesti abadi nak pangeran mau Allah. Aku cara mati. Enggak ada perubahan signifikan ya karena Tuhan tetap engkau. Lani wiridan wong sufi-sufi ilahi anta wa ana ya apa? Tak pikir dunia bener rubah ke kok anta ya tetap anta, ana ya tetap apa? Itu kelas tertinggi nek tasawuf kan ilahi anta ya anta, ana gitu apa? Nah nuruti selerane manusa men ada ape modern manusa muli lahir di selera. Cilik kepengen nyusu, pas puber kepengen pacaran, tuwek kepengen rabi kepengen di tengah, terus dengan apa muter di swarga, nak manusia ora ono tapi semua selera ini tidak mengganggu apapun tentang keharusan Tuhan harus disem. Nah manusia dengan mate itu di selera. Mulane wong ape mati iku cara kitab mau disunatno muni Allah. Iku ora ono dongane iki to, panduane kitab-kitab bukan muni napa? Allah. Ora ono mesti nang swarga. Ora. Manung sufi-sufi nak mati itu dalam napa? Kemewahan. Jalaluddin Rumi apa mati ditangisi murid-murid. Jangan menangis murid-murid. Ini pestaku. Malah nek wong Jawa iku nak darani wong mati dadi ngantuk. Nggih to, filosofi Jawa kuno nak darani ngati. Kula niku ora malah wong Blitung. Niku kan anake derek kula Blitung. Itu punya Tegal sawah niku ora ditos. Iku sok ben nggo nganten iku. Dadi bahasa Jawa kuno darani mati dadi nganten. Nganten piye lho distuwa kok dadi nganten. Ya maksudnya mati yo nganten. Itu bagus. Bahkan ning gone takbir ru'ya versi Jawa nak wong dipeni dadi nganten apa mah. Itu berhasil. Jalaluddin Rumi menanamkan kesucian sampai di Jawa. Wong ora asal usule tapi berhasil. Karena beliau itu satu ulama yang membahasakan kematian itu apa? Pengantin. Mulane dene ngarang Sibularus. Malam pengantin, malam pesta. Jadi kematian dianggap malam apa? Dulu saya sangat menderita dengan keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya berpisah. Urip itu dari keterpisahan dengan Tuhan. Saiki mati itu bertemu dengan Jalaluddin Rumi ning Mas Nawawi. Sama tak ceritani Madonna Blodok ning Amerika. Di Amerika itu ada kelompok-kelompok penari sing pengagum Jalaluddin Rumi. Ya tetap Kristen tetap kafir. Dia bilang Kristen itu agama yang kering, enggak punya khazanah kayak Islam. Dia ini penganut besar Ar-Rumi. Kalau mau tahu ini sahabatnya itu di laporan majalah Tempo. Wartawan kata sing gubernur pengagum Rumi. Islam mari ruwet Islam sing kampung-kampung lho Pak. Kok ana salat batal iku kesuwen. Repot. Dene Madonna itu pengagum bintang Titanic. Leonardo juga gitu. Banyak di Amerika pengagum. Bahkan di New York dulu di Manhattan yang WTC kebakar itu dulu ada wilayah yang miliknya Torekoh Naksabandi. Jadi di belakang New York gedung ada satu gedung yang disewa aliran Torekoh apa? Itu begitu, Islam Kristen. Ini anggap agama Kristen itu kering ya. Mereka rana kenyamanan dengan Tuhan. Cocok dengan Islam. Tapi Islam sing ala Rumi. Kematian dianggap pesta. Kehidupan dianggap kesaksian. Rumi karena ngaruh. Leung pring ketemu pring gak mesti menderit. Nak cara wong Jawa normal. Wong kena angin pring ketemu pring apa? Rumi punya saya. Lihatlah ratapan bambu-bambu. Dia meratapi keterpisahan. Lihatlah tangisan apa? Babu-babu itu. Dia meratapi keterpisahan. Jadi gawe tarian Rumi. Tarian Rumi tarian Isak. Wong nyaman dengan apa? Sampai terakhir APK Pundut. Jadi ketika APK Pundut muridnya dinamis. Jangan menangis. Ini hari pesta. Saya bertahun-tahun menyesali keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya bertemu. Ternyata sufi-sufi begini itu ya berangkat dari hadis. Man karihawah liqa'ahu karihawah liqa'ahu wa man ahabba liqa'ahu ahabba wa.
Dia apa senang ketemu pangeran dalam keadaan kari Allah. Hanya karena kue takut nasib pemdi. Misalnya kue pun buswargo tahu orang. Kue mati kok nasib raja. Akhirnya kue mati dalam kegelisahan. Padahal secara umum etika mati kudulah khaufun alaihim malahum. Mana mati itu ya kudu mau dalam keangkuhan mewah. Bener kan aku kerela nak numpak setiap bakti mah. Tapi nak kecelakaan mati dalam kengenan. Wah, aku dikonco di sini saudara. Nak mulai di Jakarta suka lori nadal kiri. Tangan-tangan pada pembener. Jadi nak kecelakaan mati dalam kemewahan. Terus mati Pak Celek waktu itu mati dalam kengenan. Pemenang Pak Tosatu. Kayak sebenarnya numpak mobil Audi, atau numpak apa? Mercy. Jadi mau kecelakaan dari mati dalam apa? Cangkem. Jadi dia ngaplikasikan ilmu sufi abek mobil. Dari cara sufi mati dalam kemewahan. Orang pasti abadi. Cangkem. Itu penting kalau aturakan. Karena itu tadi sebetulnya khazanah ilmu kalam itu harus dipadukan dengan hadis sahih. Paham ya? Kados wau ilmu kalam dibareng hadis ya tabahu ta'ala alamala lihatlah haba-haba sekarang menyembah. Malaikat do protes. Ya itu tadi kayak cerita Nabi Adam. Malaikat tetap merasa wa nahnu nusabbihu bihamdi kanukat. Kenapa masih mulya manusa? Jebule cedera. Kowe wedi aku agak tunggal. Ya jadi kowe roha. Nah, tapi manusa ora roh. Tetep njaluk aku ibadah mbek luwih hebat. Amalane manusa dianggap luwih hebat timbang napa? Jebule kepidulane manusa ora pangeran langsung luwih ya. Buktine sing kepen roh pangeran langsung mbek Allah disamber. Karina Allah itu berarti dianggap kesalahan. Mau ora roh aku baik-baik saja malah kepen roh ba. Paham? Mulai saya ini biasa-biasa wae. Ya, tapi ya tidak sesuatu. Wah ini audika ndalik, tapi ya coba gawe-gawe, ya pas kudur ya, mau gawe-gawe orang macam mau niku kudu. Oh tuh. Nah, kula pun ngoten makom kula biasa. Kula nganti sakniki, kalau kula mati ya kondongan di swarga biasa. Pengerane jenengan ya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Paham terus. Ini oleh nafsir Imam Suyuti. Kenapa ada tabat dulu kufri bil iman itu dimulai dari selera. Selera itu yang membunuh tomak. Kowe nganti ra nyaman mati, engko kuwatir gak mlebu swarga. Wedi mlebu. Coba melane Nabi ngajari la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusidu billah. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan nyaman dengan Tuhan. Husnudzon dengan Tuhan artinya nyaman dengan Tuhan. Melane mokon muni Allah. Ketika ngendikan Sayyidah Fatimah, saya bersaksi terakhir kata yang dilafazkan oleh Rasulullah itu hanya satu. Allahumma arrofiqal a'la. Pertama Nabi zaman masih sadar ini saya sempat ngendikan ummati as-sholat an-nisa. Ya, jadi Nabi dalam keadaan masih sadar itu masih umatku yang penting kamu sholat, yang penting kamu menjauhi fitnatun nisa. Terus ketika Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, masa jenengan tega meninggalkan kita-kita. Nabi gede-gede. Allahumma arrofiqal a'la. Fa'alimna annahu istara ad-daral akhir. Tapi asiknya Nabi membahasakan daral akhir itu Allahumma arrofiqal a'la. Rofiq itu teman, sama kata rofiq. Rofiq sama kata rufqah artinya teman. Atau rifqah artinya kasih sayang. Berarti cara terjemahan bebas ini. Allahumma arrofiqal a'la. Bahwa Allah adalah teman terbaik. Artinya itu punya tingkat kenyamanan yang tinggi. Nabi Muhammad itu punya tingkat kenyamanan karena hanya melihat Tuhan sebagai teman terbaik. Allahumma arrofiqal a'la. Ya, tapi kena mati kan deh. Melo ben buswarga wedi neraka. Mulane kanjeng Nabi tahu cerita. Ana wong Bani Israil lho kira kan. Ora tau ngamal apik blas. Bareng mati mlebu neraka. Nek neraka cek wiridan ya Hanan ya. Jadi pengiran kakuat dicelok. Lho kowe mun neraka kok cek wiridan apa? Ya Hanan. Karene masuk neraka pengiran jenengan. Apa nek neraka ora oleh wiridan, ora oleh eling. Terus pengiran kok lah maksud tempi. Wah, kula rada salah duga gitu. Saya juga mboten ate nyokol jenengan mentolo kula nusuk. Salah.
Terus dari pengiran, swarga. Iku ditulis ning Ihya bab husnudzon mbek pengiran. Ora tau ora salah sangka. Ora tau wis terbersit nyangka nak jenengan sinis ngeten sadis ngeten kula tenate. Terlintas kon mbok. Akhirnya mbek pengiran ditulis swarga. Model husnudzon. Pengiran ditekan kok ora. Tadi salah juga. Tenate nyangka lah jenengan ngoten iki. Yo ono walian. Niku wong ibadah entek ngamek. Akhire dilebokne ning swarga. Ning swarga mek pengiran ditok. Terus kabeh talbot ning swarga. Ya tapi cerita tenan kan. Ya oke, bagi kula mboten ate maksiat, ibadah terus mbek jeneng mbek malaikat iki keret niku. Nek mate swarga ora ono papane mbek ibadah. Terus swarga sak elek-elek iku sing kelas paling ndek wis selawase lah. Nak kowe ibadah sak sregep-sregepe paling 80 tahun. Dia mesti tahu dua dokter. Tak sergap-sergap ibadah paling banter mau 100. Tak elek-elek swarga paling dek tetap abadal. Wong-wong 80 tahun kok badengno abadal. Men pangeran terus. Ora ono swarga sebab ibadah. Mesti sebab rahmat. Engko umpama sebab amalilah ora ben. Men pangeran terus. Terus kok nang neraka nyinggung aku. Mulane kanjeng Nabi sampai entek-entekan oleh mandula ya khula ahadukum aljannata fi ama. Qalu wala anta ya Rasulullah, qalu wala ana illa ayatakum madan ya wa kira. Ora ono swarga sebab ngamali. Ono sahabat aku juga tidak engkau ya Rasul, ndak akulah sebab amal. Kecuali Allah melindungi aku lewat rahmat. Ini penting ulaturakan. Karena kita itu tadi, kita harus selalu nazar fil ayat. Tuhan akan selalu menjadi Tuhan dengan atau tanpa kita itu. Sebab itu kita ibadah itu bukan karena ingin surga, bentuk kesaksian bahwa Tuhan memang harus diurus. Kalau kamu demi surganya mengkompensasikan satu kebenaran dengan hadiah. Jadi wadah karo siji dapat siji pira loro, terus mendingin aku gelem muni loro nak mbok kei dhuwit. Nak ora tak jawab telu. Wong edan. Ngono. Mung darani pangeran-pangerane ngenteni dadi suar. Bener pangeran tersinggung. Aku dadi pangeran sedurunge ana suar. Wah, ana mulai ngaji tobat. Utek-utek gendho dimarani. Super mesum. Warga itu bermesum, bapak ada widadari, terus dari sumsume ketok ke dagingnya, akhirnya kan neng dunia di bojo elek rapayu-rapi on semeneng. Bayangan itu warga kayak pasar mesum, mereka terus. Ya artinya pangeran hibur wong ngono. Bayangan itu warga nara urusan pakanan, urusan itu inna ansa'na guna insa, faja'al guna napa? Wah, nang warga prawas terus. Oh, iki dotok-dotok. Bojo ning donya tuh kare wayu, bojone bojone. Mulane semua nang cerita. Bojo ning donya tuh dadi wayu. Bojone ku sendek, kriting, pesek, judes. Mulane semua nang cerita harus warga widadarene wayu-wayu, jare paling ayu bojo kondo. Yo malaikat sing rubah kangelan. Bojo wis ngono kok jare itu ben paling. Oh, badune kiai broken. Namanya pangeran bayang di swarga itu memang begitu. Bayangannya tentang widadari, tentang keindahan dun. Menurut ngono kayak wong mesum. Mulane ra usah bayang ngono. Mang surga itu diciptakan Tuhan dengan segala kenikmatan. Tapi itu hak Tuhan. Ya, hak Tuhan untuk memberi nikmat itu. Kita tidak boleh mengkompensasikan ibadah kita atas nama apa? Surga. Ini swarga bayangannya. Tapi kan bayang ngono kayak wong mesum. Artinya pas astagfirullah ilmi dadari. Iki kan wong mesum. Muni ini astagfirullah ilmi napa? Mereka kasane terus sikile ngene, raine ngene, susune ngene, perawan terus iku apa ibadah apa bayang wedok. Iku pornografi. Nah tapi Quran ngono, Gus. Mulane dhisik geger dari Gus Dur Quran juga pornografi. Lah kadang Quran dibakat kok ora. Repotnya kan paham, itu memang masalah-masalah sing butuh sentuhan sufi. Ya, butuh sentuhan apa? Butuh sentuhan sufi. Tidak boleh di surga yang sebenarnya yaitu tadi isaf nabil asyi wal isra. Surga yang semestinya adalah dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Itu surga yang semestinya. Ya sudah begitu. Bahwa secara basariah kita butuh mesum, butuh widadari. Ya itu secara basariah begitu kita butuh perempuan ya butuh. Itu rasa berlebihan. Jadi ini satu, sebagian dia darah ini saya.
Paling ayu sing gawanan kudu Kandani. gawe itu orang aja. Anak mati rondo. Ana widodoro mboten ya. Penak wong lanang bojone akeh. Ana takokne lho delok. Yai nak wong rabi terus pegatan. Sing lanang matek. Matek ora gak pegatan. Terus rabi meneh. Sampeyan melok sinten yai? Waduh ora roh. Sing ngomong bakat ngono sapa? Akhire ana pertanyaan bingung. Dari rabi matek. Terus dirabi Haris matek meneh. Terus dirabi Habib. Sampeyan wedok melok sapa? Wong di bojo telu. Terus sampeyan kena akhirat widodarine sing ngongkon bakas swarga nganti ngono kuwi to. Akhire kowe kange. Anak perawan mati, urung rabi, ana digolone gak. Paham-paham gender kan nyoal ngono. Agama itu diskriminatif. Karena seorang lelaki disedang tidak dari. Sementara perempuan tidak dari. Agama itu diskriminatif. Ora lara malah dituduh barat dari agama apa? Misalnya dhewe kiai-kiai itu kan bakasannya terus urusan pornografi gitu. Jadi tidak melihat bahwa surga neraka itu hanya satu masalah yang jadi ujian di pengiran. Jadi sejauh mana kita nyembah ikhlas atau tidak, napa? Ini Tuhan itu bikin surga neraka kehidupan kemacam liyabluwakum ayyukum ahsanu. Bukan masalah yang segalanya, itu justru liyabluwakum ayyukum. Makanya benar Nabi Ibrahim, benar Nabi Idris. Biarnya melihat surga itu ya biasa-biasa. Makanya seorang sufi sanggeng gangga sang India kan, lihatlah Muhammad, Nabi terbaik. Orang kayak Nabi Idris. Dia pengagum Nabi Muhammad. Nabi Idris itu bareng di Rono Swargo mau mulai. Karena cerita kuno dari sandal itu 3. Nabi Muhammad walian, wes ning gone Sidratil Muntaha dan dia melihat Tuhan, melihat surga neraka, tetap pulang. Karena kanggo Nabi Muhammad gak ada pengaruh. Dengan atau tanpa melihat itu semua imannya sama. Nabi saat di bumi jika nikmati dengan Tuhan, saat disetrinta dengan iman Nabi Muhammad dianggap lebih canggih. Ke zaman di bumi ya sih, pengiran tekan isi tertimuda ya sih. Dan dia saat turun di bumi itu tidak mengganggu kedekatannya dengan dianggap begitu. Gimana ini adalah orang ngenyek. Nabi Idris itu akrab dengan pengiran ngenteni ini swarga bareng. Nabi Muhammad ora. Yang bumi ya akrab dengan swarga ya apa? Just tenan. Dia itu memahami itu begitu. Nak orang sufi ra iso, wong fikih malah ra iso. Ora dong, fikih hukum ngono ora. Bakal ulang 5 waktu, nak rokok kudu cuma nina. Nak sujud kudu ngene. Sarunge kena rokok batal. Pelengahan makruh. Ngopo itu hukum itu? Payah. Paham ya? Ini kehebatan Imam Suyuti ya. Jadi versi Imam Suyuti itu tabat dulul iman bil kufri itu dimulai dari tarkin nazar fil ayat al-bayyinah. Waqti rohi huiriya dan suka minta yang tidak. Wabe iman tahqiq yang ngenteni roh Nabi Khidir, ngenteni roh swarga. Itu jenis termasuk iktirohin apa? Ini dalam konteks iktiroh dari orang iman. Yang perlu kamu catat dalam konteks ayat ini adalah komentari wong sing sudah iman. Yaitu 70 umat Nabi Musa sing wis iman. Paham ya? Itu saja rawan salah kalau melakukan iktirohin apa? Fakat dalam mengatakan teman-teman sesat sopaman sawa sabil ing dalan sing lurus. Akto artine nyalai sopaman atorikal hakko ing dalan sing lurus. Wasawa artine sawa fil asli ing makna asli niku alwasat iku dalan tengah. Wadda katsirun min ahli kitab. Wadda senang atau berangan-angan sapa kasirun sapa wong akeh ahli kitab, sapa kelompok ahli kitab. Lau yarud dunakum, lau tilau masdariyah dan masdariyah. Lau yarud dunakum, lamun iso balekna sapa ahli kitab ing sira. Mimba di imanikum, saking sause iman sira. Balekna ning kowe kufaran, hale dadi kafir. Kenapa mereka ingin supaya kalian jadi kafir lagi? Hasad dan krono sifat dengki. Mafulun dadi hasad dadi mafulah. Kainan ingkang tetep inti anfusin, saking sisi awak-awak dhewe ne ahli kitab. Hamalat tegese dorong hum ing ahli kitab. Alaihi ing atase al-wudi, maksude raddikum kufaron. Alaihi ala raddikum kufaron, mengembalikan kalian jadi kafir. Apa anfusuhum awak dhewe ne ahli kitab utawa nafsune ahli kitab al-khabithah siji ingkang jorok. Mimba dima tabayana saking sause ento jelas lahum kedhi ahli kitab Taurat ing dalam Taurat apa al-haqq apa barang sing bener. Fi nabi dalam masalah kan. Fa'fu wasfafu hatta ya'ti Allahu bi amri. Fa'fu mongko
nyepuro sira kabeh. Maksudnya nyepuro kon gawe gampang, kon meliwatkan anhum saking ahli kitab. Mulane iki Imam Suyuti ketok ngalime teng mriki. Bahasa afa yafu afwan artine meninggalkan. Ora kok nyepuro boten meninggalkan. Jadi misalnya kayak dosa di sepuro pangeran, artinya masalah dosa ini dianggap ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada sanksinya ditinggalkan. Nah ini fakta nomornya utruku, jadi ninggalo sira kabeh ing ahli kita. Wasfahulan gawe musafahah sira. Maknanya isfah seperti aridu tegese minggo sira. Fala tujazuh mongko aja males sira kabeh ing ahli kitab, ya sudah biarkan saja. Hatta ya Allah ya. Hatta yasi guna kana sapa Allah di amrihi kelawan keputusannya Allah. Hatta yasi Allah di amrihi. Sehingga nekakna sapa Allah di amrihi kan keputusannya Allah ing dalem ahli kita. Minal kita sangking perang. Inna wa sa'tamni awala kulli shay'in ing atase saben-saben perkara qadirun sing kuwasa. Wa kimulan nglakoni sira kabeh salat ing salat wa atul lan maringono sira kabeh zakat ing zakat. Nyata nih guys, nak buatan tiang sing ahli Quran ora paham. Jadi, ini kayak kula terangkan. Ada permainan politik di mana ahli kitab selalu ingin wong Islam itu jadi murtad menang. Wong Islam napa murtad? Mestinya kan butuh solusi. Lalu kemudian supaya tidak murtad lagi gimana? Allah ngangkone aneh. Wa aqimus sholat wa atuz. Siji konsepnya kuwi kudu sholat. Nomor loro kudu zakat. Kowe salat atau sregep sumbelan, nak tegirem kere terus buruwe cilik. Itu buruwe wong Yahudi ku sregep. Itu beda nak kowe yo salat, yo iso zakat. Wong iso zakat itu artinya di ketahanan hidup. Kowe bedanya sak nisa. Iki sing ilmu iki entek nang pesantren. Kemlarat itu dipuji-puji. Kere napa? Mulane bener kancaku, wong kota. Lah iya wong kiai-kiai sambil lucu. Kon salat ya salat, kon zakat ora gelem. Gajar. Perintah Quran wa aqimus salat ya wa atuz. Padha-padha perintah pangeran kok sing sitok dilakoni sitok. Ndak ini penting. Apalagi di era global, kita harus mengembangkan bahwa orang Islam harus punya ketahanan. Minimal kuat. Kuat zakat itu artinya ditujunya sak nisa. Sak nisa nak mas kita itu orang program. Dari kita disuruh nami sekolah kira-kira kisaran itu. Iku kira nak di dhuwit napa? Wis dhuwit ya iki. Bisa tegak ada orang mlaku wis bisa. Berarti minimal kowe kudu duwe nilai pinten 80 napa? Gram. Kira nak Mas murni 250.000. Iya kira. 15 juta. Sithik ya ini. 19 juta. Kowe didik 15 juta iku ketemu wong kafir sing didik 1 miliar tapi iso didik. Lho kula pun ngitung, kula nate di kakak wakil bupati itu sama. Kowe dikoncak berapa? Wong iku sangu 5 juta. Mergo sugih. Kowe sangu 500.000 iku padha wis membunuh to, Mak. Mergo pikirane marung paling larang paling tak 200.000, ana 1 juta cukup. Tapi nak kowe blas, ora dikek blas. Pikirane kok dijajakno disangoni. Wong amak kok pikirane dijajakno. Lho tenan penting lho. Makanya ini harus kalau kita bisa mensyariatkan sholat, kenapa tidak bisa mensyariatkan zakat? Nah, sama alasannya, zakat itu kudu netepi syarat bagi yang enggak mampu. Ya mampu sih itu. Podo sholat itu disyaratkan harus wudu dulu, ya wudu dulu toh. Sholat juga disyaratkan nutupi aurat, ya nutupi aurat. Sama-sama ada era pra. Pra sholat itu ada wudu, ada satrul. Sama pra zakat juga harus kita ciptakan. Yaitu ono milkun nih, nisa. Kenapa sholat disuruh kamu nyiapkan perangkat-perangkatnya kalau zakat tidak? Bener kan jago sing wartawan Republika. Islam dosa ku aneh. Kan sholat ya sholat kon zakat. Lah tapi ora sugih lah iya. Maksiate dilakoni itu sering pacaran, sering maksiat. Sugih sing ora maksiat radi lakon. Maksiat dilakoni sing ora maksiat kan. Penak nyek-nyekane. Zaman saiki pikir. Kulo sering ngomong bolak-balik. Di kelas kabupaten, kados Rembang, kados Desa. Iku Cina jek ketok luwih sugih timbang wong Jawa. Sampai Cina teng Pandangan, teng Kragan, trennya masih lebih kaya timbang wong Jawa. Ini di kota tidak terjadi. Sama cek di Jogja, di Jakarta. Orang paling kaya di Jakarta itu antara Cina dan wong Jawa. Di Jakarta ada Abu Rizal Bakri, ada Yusuf Kala, ada di Jogja ada Sultan, ada yang punya Mirota itu kaji sopo. Mirota itu asetnya 1 hari itu 60 juta. Selatan. Itu sendiri kaji. Yang di hotel termegah di Jogja itu orang Islam. Ya kaji.
Nah, sudah kau be aku cerita. Apa hotel itu kan banyak dipakai. Semua merasa dosa aku Islam. Tapi timbang sing duwe Cina, wis mesem Cina. Aku lumayan lu bangun pondok, bangun masjid. Wen, kabar itu. Artinya apa? Karena orang kota itu sudah menerapkan pola pikir bersaing. Di Jogja di Bandung ada jenis masjid mandiri itu asetnya 2 miliar. Tak satu pun disumbang dari negara maupun donatur orang lain. Hanya karena tiap orang sholat itu berdua saya. Karena jumatan 10.000. Itu luwes sudah di bang masjid yang disumbang negara. Tapi pengen. Taruh saja jumatan dari Imam Syafi'i dari minimal 40. Itu nyumbang 10.000 mesti. Karena kali sekian tahun. Ramalan di masjid. Buka ekran ngawur, nyempal keran. Terawuran nyempal keran. Maksudnya santri itu. Saya seneng. Bariku buat sadal, saya naik nyumpet di selokan. Saya seneng yang merusak itu. Gue terawuran udah merusak. Reputasinya kenapa? Merusak keran. Bariku keberokan. Tua kok ke pojok masjid. Teramalan nyapu itu urun teke. Ayo orang ngerasa salah. Biasa aja. Dan lucunya sih gak adat ngono iku para kiai. Ngrokok diharamno reaksine ra karuan, gegere ra karuan. Mane MUI apa ketua MUI Jogja kan ojo fatwa rokok haram, larat haram, tulisan geger. Rokok diharamno kok gegere. Mulane dari pakar-pakar medis, sebuah bangsa yang tidak sehat. Satu hal yang jelas-jelas rusak kesehatan diharamkan kok jangan. Sebuah bangsa benar-benar tidak sehat. Wong karuan barang secara medis itu madorot atau diharamno jan. Sebuah bangsa benar-benar ada. Nanti begini ada debat antara MUI dan Jildinya. Kata Jil kan agama itu tidak usah intervensi tentang rokok. Karena rokok juga melahirkan tenaga kerja dan sebagainya. Dari pakar medis kan kebalikan. Andai kan orang itu tidak rokok, tentu kemanfaatan tembakau nanti dibuat kepentingan medis. Dulu ganja juga dibutuhkan. Ganja itu tidak usah dihisap, itu manfaat karena itu untuk bius saat operasi. Ada kan orang tidak rokok, bukan berarti tembakau tidak ada gunanya. Nanti diteknologikan medis, entah jadi obat apa, entah campuran. Karena biasa dirokok orang pakai rokok. Jadi kita sempit cara berpikir. Loh iya loh, apa sih yang nggak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan medis? Ngopi kena gue masker. Lho maskere mbak-mbak sing dari raine benayu iku kadang saka bahan tulang apa ikan. Paham ya? Anda di ilmu medis apa sih yang tidak mungkin? Riwak itu tidak digunakan apa? Bahan apa? Memenai tembakau. Gampang sekali menggunakan apa? Iya dong, cara wong kuno wae mateni tekek kan nguntal tembakau. Wong kena lintah wae kan ngekei apa? Artinya mudah sekali, secara medis itu bisa digunakan. Jangan kita berpikir sempit bahwa itu nanti tenaga kerja di pabrik rokok. Bilang saja secara nafsu kita butuh rokok. Podo-podo ngono kan, orang kan butuh rokok. Sesuai ngambung wedok ra haram, orang juga butuh ngambung. Nah ngono beda wedok ra haram, wong butuh be. Lah nek nuruti kebutuhan kabeh harus dihalalkan karena Jadi lucu kadang yang memahami fatwa MUI malah orang yang enggak latar belakang yang lama. Nak santri latar belakang yang lama malah paham. Ayo makro takbir sore. Seneng ate takbir sore. Wah mate wong. Kita ini sudah berpikir, oke lah kalau kamu tetap rokok tidak apa-apa, tapi bilang saja nuruti nafsu selesai. Ojo dikait-kaitkan bahwa cara agama tidak apa-apa. Agama selalu mengatakan bahwa yang madorot itu apa-apa. Kalau agama filosofinya yang madorot mesti Jadi itu malah yang bela itu pakar-pakar medis. Ulama gak ono sing lagi pula tuh para kiai santri adatnya kan merokok. Mereka aja tidak mengeluarkan fatwa haram mau ngomong siapa. Kiai be santri senengane rokok. Mereka itu akan tingkah ngetokno fatwa haram. Ngadati kiai ya apa? Orang-orang ada di buat tekan pojok masjid dicublesno malah. Semua spaya. Mereka sing bolong-bolong bek ya. Wah, pondok-pondok ning masjid-masjid tuh. Rokok. Cara kula ngoten, kalau kula setuju model-model napa nggih, model teori-teori kedokteran. Jadi kalau mandorot ya sudah ndak.
bahwa secara hukum itu makruh bandingannya selingkuh mateni wong ngono wae. Artine makruh ya. Timbang fly, maksudnya timbang apa? Fly. Itu paham ya. Jadi wa aqimus shalat wa atuz zakat. Jadi untuk menjaga ketahanan ngadepi wong barat, wong Yahudi itu kita harus sholat. Nomor 2, mampu zakat. Kalau kita mampu zakat, kalau hanya kuat zakat tok tidak sholat kayak LSM. LSM tukang bantu wong tapi tidak ibadah. Kita harus sholat juga mampu. Kulo nate cerita tentang jamaah mriki. Kulo nate di konco. Dia itu alumni pondok sarang konco. Dia ditetir. Jadi buru Cina. Itu stres gara-gara. Jadi buru Cina. Suatu saat Cina ini bangga. Dia ini super. Kon golek lonte. Alumni sarang kon golek lonte. Orang nurut sing ngongkon bose. Nurut cara dekne haram. Kok al-yana halal haram. Artinya apa? Piye wae nak dirunut kena apa dadi buruwe? Sugih dhewe ra kena. Mesti ngalami gitu. Sama seperti kalau Kang Fatai tahu takut. Jadi ini tukang ukir. Jadi kalau pesanan order kau ukir kali. Betapa karena kemiskinan kita sering ngadepi problem agak. Lho dene dadi buruh Cina karena kemiskinan. Saiki ditugas nang golek. Ya tangga-tanggaku sering takut. Di zaman Yudana dah itu takut. Kak piye Pak hukumnya buruh Cina, gede. Akad kan ngetro anak negeri. Kita sebenarnya kan sering ngalami problem agama hanya karena kita Nah, cara menangkal itu ya wa aqimus shalat wa atuz. Minimal kita punya kemampuan zakat. Berarti di berapa duit bener kan? 90 pinten, 19 pinten? Sithik itu. 19 juta wis sithik ge. Udah cepet ge. Sithik ge, ojo muni jumlah tok. Kita nganggep 19 juta sithik ge. Paham ya? Sithik. Karena itu tadi ternyata Quran juga sebab aqimus shalat. Ngekei lho ora nampa lho. Paham ridare. Wa atu iku fil mutaaddi lan nglakoni yo zakat ora ana perintah nampa. Nampa takdir ora perintah. Nampa apa? Mergo nek ora ana kemampuan zakat tetep berat. Kula ora rasane tenan urip ning kota. Kula pertama tahun 98. Iku nyetakno Quran iku jek ning Solo. Sing duwe iku Cina. Karena mesin cetaknya itu harganya 2 miliar. Untuk usaha nyetak cepet itu 2 miliar. Yang punyanya Cina Solo. Nyetak Quran itu ya kadang jejet salib bos. Bar nyetak Injil nyetak apa? Terus orang sugih Jogja tersinggung. Penting orang sugih. Tersinggungnya orang sugih. Berapa sih harganya mesin cetak? 2 miliar sama si kuat beli aja. Ini juga dipercetakan dulu minta 5 miliar. Duit itu tukune ning Jerman. Kena debu ora. Di wong mlebu nganggo masker. Saking larang mesin. Jadi kena debu ora. Wong nek kena tegek wah malah ora. Ora cetak padha. Cetak ambek rokok. Lah mesine manual kena tegek ora kobong. Sing gelontangan glodak-glodak. Mesine budi kena tegek ora apa. Wis steril. Dadi kudu ning ruangan AC steril. Iku kena debu macet. Sensitif banget. Regane dengan 2 miliar itu satu mesinnya. Padahal perangkat lainnya itu banyak. Pokoknya genep 10 miliar lagi genep. Ngelengkapi. Mesin itu Cina Sur. Saiki malah besar nang sekono ira KPU. Nyetak gua bener. Makanya KPU tendernya kan harus mesin yang besar karena kan bisa mencipta masalah. Misalnya sedino kan 1 juta sanggup. Oh langsung. Pak berdua. Bos-bos Jogja ini kancaku saya suka mendadak Pak Sokono era legislatif partai. Loh itu kan diorder semua percetakan se-Indonesia. Itu enggak cukup kalau Jakarta saja. Enggak cukup kan kamu bisa kue-kue itu. Enggak tahu Bapak ingin kasih Bapak. Itu duit raja itu kasih aja Bapak. Cangkem loh. Duit raja aja. Jadi miliaran terus bayar kasih 10 juta kan sulit bener. Tapi uang orang kasih dari ngetik cangkem gue suka ya kasih lagu coba. Aja tak kasih nemah. Ben budak-budak. Ada kayak duit gue kayak musola, tak kayak tak tompot. Iya musola. Benar-benar pakai bangkrut lah jadi musola. Bisa sih itu hebatnya makanya ini kembali kelebihannya Islam kota. Islam kota itu gampang tersinggung. Zaman M Yusuf Jenderal gaya Islamic Center masjid termegah di Sulawesi. Saya kalau Jakarta suka gaya masjid dia masjid berubah. Kan aning kota itu akhir rumah sakit Kristen maju.
Akeh sekolah Kristen. Andai kan tidak ada kayak Hamka punya Al Azhar Mas. Di Jogja ada ZUI dulu pendirinya Muhammad Hatta. ZUI itu pendirinya Muhammad Hatta dan Pak Nasir. Swahid Hasim. Sekarang dari universitas termegah se-Jogja. Swasta terbesar itu ZUI. Sekarang punya rumah sakit termegah se-Asia Tenggara. Itu dokternya kok Singapura, kok Jerman. Di sini wong Islam, gue wong Jerman, wong Prancis, wong Swedia. Rumah sakit Jogja kan, WSUI jenis internasional hospital, rumah sakit inter apa? Kancaku dosen UI periksa. Wah, kayak aneh rumah aku wong jero rak bayare khusus. Lara kukuler periksa saya bisa juta kapok. Lah karo dhewe lho, kowe kira kok rumah sakit inter sing ngongkon sapa. Rumah sakit udah diskon, Bapak. Jogeman kene rumah sakit iku. Termasuk bojone Ida terakhir matinya kan iku. Sing kelar ya anak bojone MPR. Direktur kan kancaku. 1 bulan operasinya itu habis berapa Bapak? 2 miliar. Ya kira lah kalau enak ada 2 miliar Pak. Ada berapa duit. Itu di kota memang tradisinya begitu. Ya di Jogja itu sama rumah sakit Kristen Pantai Rape itu terlengkap di Jogja. Bethesda terlengkap di Jogja. Nanti kan tidak ada rumah sakit ZUI, rumah sakit Muhammadiyah itu selesai. Di Malang juga gitu. Misalnya di Surabaya ada Universitas Petra gitu yang gede. Nanti kan tidak ada rumah sakit itu kayak apa? Andai kan tidak ada UMM ya, Malang gimana? Universitas Muhammadiyah apa? Nang kota Proso. Nah Islam di sana tersinggung. Anak burane Cina juga alhamdulillah untuk pekerjaan. Ora penting tersinggung, ora penting. Padahal bapak imam musola, lho karwan wong awam ora masalah. Bapak imam musola, anake njogo toko Cina alhamdulillah untuk pekerjaan. Ora ono tersinggung. Padahal zaman ngaji ning sarang diajari al-Islam ya lu wala yulah. Alur itu ajarannya ngono kecuali ajarannya dari awal menerima itu. Kan enggak ajaran kita kan tidak menerima itu. Karena kita diajaran al-Islam ya lu wala yulah. Wah, ora tersinggungan. Apa Islam diso? Dablek apa ora. Kere dablek. Mbok kere tersinggung barang. Senane mutung. Terus gue mertuane terus ontong-ontong. Barang mulai wong tuane ngamuk otong-otong. Lha opo? Nek kere ora usah apa? Mau tersinggung urusan agama, tersinggung mbek Cina. Mbek Cina ora tersinggung mbek mertua napa? Takir. Paham ya? Jadi untuk menang kali itu harus waqimus sholat. Dan konco kula nang akhire saiki stres. Ini terus cipta. Bosan iku stres. Gara-gara dik dik ternyang-nyang kan dosa jam 10 malam apa kan golek lho. Ngajine ikhya lho, ning sarang ngajine. Untuk tugas golek. Sebut bayang. Wong santri ku untuk subat kadang tersiksa. Terus dekne bareng setengah mari eling, wah santri kudu suka, dene mau di rumah kudu santri kudu suka kuwapok terus. Makanya ini jadi pelajaran, harus waqimus sholat. Wah. Coba sekarang sampai lihat sekarang Somalia, Rwanda itu negara Islam sekarang jadi perompak. Tukang rampok, hanya karena kemiskinan. Hanya karena apa? Hal yang enggak dialami negara kayak Malaysia. Malaysia itu sekuler. Tapi orang Islamnya ora perlu jadi rampok, tukang bajak kapal tank. Somalia Islam ekstrem pegawainya baca apa? Mbok runus piye wae mergo wis. Wong suka males ngono, bengi-bengi ngenteni kapal liwat males. Ora kelambinan masuk angin kok. Udah semangat ngono. Wong ning tengah laut baca ra masuk angin, ora wong kene gak mungkin. Wong suka masuk angin. Wis ora logika piye wae. Ning tengah laut gak masuk. Ngenteni kapal tanker liwat ora kan ora mungkin langsung liwat kan ya ora ngenteni berhari-hari gak masuk angin ora yang jeger bae. Baru baca kapal tanker sing kono wong Arab-Arab wolu mesti menang biasa tukaran wong pria. Nah ini kula seneng iki rumus Quran wa aqimus sholat itu mesti disampaikan wa atus zakat karena ketahanan ekonomi ini yang menjadikan nanti kita kuat. Berarti minimal di kira 19. Ya ora iso dangal. Ya lumayan. Ya cara ketemu wong ra bekar-bekar ora itu dengan sana. Tenan. Kowe didik 20 juta, ketemu wong didik 1 miliar padha. PD-ne padha. Karena kan sama kan. Marungnya ya sama, cara ki kelar jajano anak ya. Lah aku ora rasane di anak wakil, di kakak wakil bupati proses.
Misalnya gue jajakno anake wong sugih. Paling banten tak 100.000. Kita sanggup 1 juta itu mesti. Sama, artinya yang kita butuhkan harian kisarannya kan 100.000 200. Tapi nak bebas. Kemudian yang mau marah di berdas bojo mulai judes mesti arep-arepnya muga disangon. Itu malah seorang ulama kiai dolan nggone wong membayarno di kan betapa naifnya gitu. Ulama yang mikir jihad, ulama kok mikir di koyo ora ada pikiran dia. Itu penting. Ini wa'aqimus sholat, bahwa ini satu konsep, satu metode untuk melawan anarkisme, untuk melawan komunisme, untuk melawan keyahudian, kenasranian, kita harus punya kekuatan wa'aqimus sholat. Dengan kita mampu zakat, minimal punya ketahanan ekonomi, ketahanan hidup. Lalu kan Nabi nak muji, kue mergawe, makani bojo, itu termasuk ibadah. Artinya kenapa itu dihitung ibadah? Dengan istri bergantung pada rezekinya suami, artinya rabu bergantung menjadi TKW, TKW. Dalam era global kita bisa menafsirkan gitu. Kenapa? Hatta matas ala fisim roatika. Termasuk sedekah adalah kamu punya kemampuan kelar matani bojo. Secara teori global kita akan sadar. Ojo sampai kita di bojo isane mangan lewat jadi TKI, atau jadi buruh wong sugih sing ra salat. Masa alumni sarang di bojo isane mangan mergawe batanan sing difoto ora salat. Kayak apa tersiksanya kita? Mulai Nabi ngendikan termasuk ibadah, termasuk kata mata Allah fisim. Dalam era global kita menafsirkan dosa sampai bojo kita untuk rezeki lewat dari TKI. Anak yang ngomah rokok, beta kok kabare tiap bulan. Ibu transfer ibu. Ini ragu. Terdampar yang mati. Tak kok dikirimi tahu. Tahu kecil. Bapaknya bedaki anaknya loro ning omah ditinggal. Subhanallah. Mun iku ora hukum, karena nang ngawam ra apa. Mun dua rokat, ngrusak tatanan. Semareni udah pramutu mareni. Pokoke urip sing mutu ki wae iki salat. Mau pira 19 juta ge? Nggih. Iya, tak sakit. Sithik asline iki saiki sithik. Gede sampai setunggal 20 nih. Sampai berapa? 30. Berarti nak raduwe melarat banget tuh. Oke, wa'aqimus sholat wa'atus untuk membendung wadda kasiru min ahli kitab law yarudunakum min ba'di imanikum. Wa mau ta apa wae itu kedimu kang dhisikna sira kabeh li anfusikum krana manfaat sing awak dhewe sira kabeh min khairin saking kaapian apa wae. Taatin tegese taat kasilaten ke sinatur